Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini saya Muhammad Syafri Hidayat ingin mengerjakan tugas mata kuliah kepemimpinan politik yang ditempuh oleh Bapak Abah Nasi, yaitu tentang tipe-tipe kepemimpinan. Di sini kita harus menjelaskan di tugas ini kali ini saya harus menjelaskan tipe kepemimpinan paternalistik dan tipe kepemimpinan karismatik. Yang pertama akan kita bahas tentang tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik adalah kepemimpinan yang menggabungkan integritas moral dan sikap kebapaan dengan otoritas dan disiplin yang biasanya sangat kuat. Pemimpin paternalistik juga pada dasarnya akan merasa bangga apabila orang-orang yang dipimpin olehnya mencapai sesuatu yang sukses dalam pekerjaannya, karena ia merasa telah mengambil bagian untuk membangun bawahannya itu. Jadi pemimpin paternalistik juga memiliki unsur otoriter. Nah, dalam ruangan ini seorang pemimpin sangat menampilkan sikapnya yang otoriter atau ketegasannya kepada para bawahannya. Biasanya ini akan tampak ketika seorang pemimpin tersebut merancang dan menetapkan sebuah keputusan yang adalah hasil dari pemikirannya sendiri, dan kemudian para pengikutnya diharuskan untuk mengikuti dan mendukung keputusan tersebut. Secara fungsi, dimensi yang satu ini sangat amat cocok diterapkan pada organisasi yang sangat besar ataupun sebuah negara yang termasuk kuat ya. Tapi berbeda dengan pemimpin gaya otoriter yang pada umumnya kerap biasanya berlaku semena-mena. Jadi pemimpin paternalistik ini otoriternya tetap mengambil keputusan yang menurutnya akan berdampak baik bagi bawahan dan negaranya atau organisasinya. Sedikit berbeda dengan dimensi yang sebelumnya, pemimpin yang ada pada dimensi paternalistik sangat menunjukkan kebaikan yang ia dimiliki kepada para pengikutnya, atau dalam arti lain sedang menunjukkan kalau ia sangat mengasihi mereka. Kebaikan hati seorang paternalistik biasanya tampak dari bagaimana dia memberikan kebebasan yang lebih kepada para bawahannya, sehingga bawahannya ini memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan berkreativitas untuk mengembangkan dirinya ataupun organisasi tersebut. Lebih dari itu, pemimpin paternalistik juga tidak jarang bertanya mengenai kehidupan pribadi anggotanya, seperti misalkan contohnya kondisi keluarga, kondisi ekonominya, dan yang lain-lain. Sebenarnya ini emang urusan pribadi sih, cuman dia lebih ingin mengetahui. Itu salah satu gaya dari tipe kepemimpinan paternalistik. Ada juga gaya paternalistik yang bermoral. Pada pemimpin paternalistik yang gaya bermoral ini memang tetap mempertahankan karakter yang baik dan juga tegas pada para pengikutnya. Hanya saja di gaya bermoral ini ia menjadi lebih cenderung menunjukkan teladan yang baik kepada para anggotanya, sehingga para anggotanya bisa meneladani pemimpin yang berusaha menjadi seorang yang patuh dan taat pada aturan, baik itu peraturan yang berlaku di lingkungan kantor, di lingkungan organisasinya, ataupun di masyarakat umum. Dalam bekerja sekalipun, ia akan menunjukkan yang pastinya yang terbaik. Jadi biasanya pemimpinnya berusaha untuk menjadi seorang yang
sempurna di mata para bawahannya atau para pengikutnya. Dengan harapan biasanya mereka akan mengikuti bawahannya akan mengikuti jejaknya. Ada beberapa kelemahan dari pemimpin gaya paternalistik ini. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan paternalistik sangat baik dan sangat tidak memiliki celah keburukan, sehingga banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh pemimpin paternalistik itu di situ pula terletak sumber kelemahannya juga pasti. Di atas kebaikan pasti ada keburukan. Yang pertama, bersifat seperti berlaku layaknya seorang ayah. Dengan berlaku layaknya seorang ayah, pemimpin memang mampu diberi dampak yang cukup besar dan tentunya akan disukai para bawahan atau anggotanya, karena ia mau membangun hubungan yang baik serta mengusahakan yang terbaik untuk para anggotanya. Hanya saja ini pun akan memiliki dampak yang kurang baik, yaitu pengikutnya akhirnya tidak memiliki inisiatif sendiri untuk bertindak, lalu jadi bergantung kepada pemimpinnya. Selain itu juga kadang terlalu menekan perannya. Jadi pada akhirnya pemimpin bersifat melindungi, yang akibatnya para pengikut menjadi kurang leluasa dalam mengembangkan karyanya atau mengembangkan dirinya. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di tipe pemimpinan paternalistik ini selalu memutuskan berbagai hal secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada para pengikutnya. Hal ini sebenarnya masih dipengaruhi di poin sebelumnya, yang mana pemimpin berlaku layaknya seorang ayah. Dengan begitu pemimpin merasa bahwa para pengikutnya belum memiliki kemampuan atau kematangan dalam mengambil keputusan, sehingga pemimpin merasa bahwa orang-orang yang dia pimpin hanya perlu mendengar apa yang telah menjadi keputusan pribadinya. Hal ini tentu saja kurang baik bagi perkembangan organisasi tersebut. Begitu pula bagi para bawahannya, karena daya imajinasi dan kreativitas mereka tidak akan terasa, jadi mentok gitu. Yang ketiga, biasanya bersikap maha tahu dan maha benar. Pemimpin yang baik dan berkualitas seorang memang memiliki banyak kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh para bawahannya, atau dua langkah lebih maju daripada bawahannya atau daripada tim di bawahnya. Pemimpin perlu juga memiliki skill yang mumpuni dan memiliki kecerdasan yang baik. Namun hal ini bukan berarti menjadi pemimpin bisa mengesampingkan kemampuan orang-orang yang ia pimpin. Malah seharusnya sebaliknya. Pemimpin itu perlu mengatur, mengembangkan, serta memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh para pengikutnya, karena mereka sangat penting ya, karena menurut saya mereka itu adalah aset yang bernilai bagi organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku pada hal-hal penting seperti pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi pemimpin terkadang sangat memerlukan masukan-masukan yang berguna dari para bawahannya atau pengikutnya, sehingga keputusan ataupun strategi yang dibuat itu adalah strategi yang baik dan keputusan yang benar. Sayangnya pemimpin paternalistik ini memiliki sifat yang seakan-akan maha tahu dan maha benar sehingga sering sekali mereka tidak mau menerima masukan dari luar. Tentu saja ini memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, karena bisa saja ia mengambil sebuah keputusan yang salah atau malah membuat strategi yang menurut saya kurang tepat. Lalu menjadi seorang pemimpin itu wajib bijak. Memang sangat
baik jika seorang pemimpin mau berlaku baik hati dan membangun hubungan yang bersifat erat atau kekeluargaan dengan para bawahannya atau pengikutnya. Namun selain baik, seorang pemimpin juga perlu berlaku bijak, karena jangan sampai karena merasa perlu melindungi atau semacamnya, seorang pemimpin malah tidak memberi kesempatan untuk berkreasi dan mengemukakan ide. Hal ini tentunya bukan yang mendatangkan hal yang baik bagi para pengikutnya, tetapi malah akan merugikan dan mengurangi kualitas mereka secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua ada tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik adalah gaya dari kepemimpinan dengan menonjolkan karismanya atau menarik dan menginspirasi pengabdian orang lain. Itu adalah salah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin. Selain kepemimpinan otoritatif dan transaksional, pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuan sendiri daripada para pengikut. Tapi biasanya dibandingkan dua gaya kepemimpinan lainnya tersebut, pemimpin karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Contohnya, pemimpin karismatik yang ada di Indonesia adalah Soekarno atau Bung Karno. Pemimpin karismatik, dia seorang pemimpin karismatik. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat dan kepribadian yang sangat menarik dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan yang sangat-sangat positif, yakni itu untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Beberapa contoh kepemimpinan karismatik lainnya adalah Martin Luther King yang juga memperjuangkan hak-hak sipil yang menghilangkan diskriminasi ras di Amerika Serikat. Di bidang bisnis juga ada Jack Welch, mantan CEO General Electric. Mengapa kepemimpinan karismatik penting? Pemimpin karismatik itu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk berkomitmen terhadap tujuan kedepannya. Mereka cocok di lingkungan dimana yang membutuhkan kehadiran individu yang mampu menggerakkan dan mengubah keadaan. Gaya kepemimpinan karismatik bekerja dengan baik selama pergantian organisasi yang mendesak. Mereka juga penting ketika organisasi mengalami perubahan dan fundamental. Mereka sangat baik dalam memotivasi pengikut melakukan apapun yang diperlukan gitu untuk para pengikutnya. Dalam situasi tersebut, pemimpin dianggap memiliki kemampuan luar biasa. Bawahan dan pemangku kepentingan lain juga yakin dan percaya pemimpin membawa perubahan yang lebih baik. Itu juga memunculkan energi positif di antara pengikut. Mereka menjadi seakan-akan menjadi sukarela mengikuti perintah dengan kepercayaan yang tinggi. Karena karakteristik pemimpin karismatik sangat peduli dengan citra mereka. Untuk itu mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memikat dan menginspirasi pengikutnya. Berikut ini mungkin ciri-ciri kepemimpinan karismatik. Yang pertama ada visioner. Pemimpin memiliki atau mencernakan masa depan dengan bijaksana dan penuh imajinasi. Yang kedua ada kreatif. Mereka biasanya berpikir di luar otak atau out of the box untuk melihatnya sebagai peluang yang baru. Yang ketiga ada memiliki kepribadian yang kuat biasanya. Pemimpin memancarkan kepercayaan diri yang memiliki rasa percaya diri yang kuat dan tak jarang mengungkapkan keraguan diri. Itu banyak orang yang tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan perintah mereka. Yang keempat ada kerendahan hati. Pemimpin lebih peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Mereka sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai orang lain. Yang kelima ada risk taker, atau pemimpin yang berani untuk mengambil resiko pribadi demi mewujudkan
visi dan menuju kondisi yang lebih baik lagi. Yang kelima ada komunikator yang ulung. Mereka itu biasanya mahir menggunakan perilaku yang tidak konvensional. Biasanya mereka mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata, hanya dengan pidato atau perilaku mereka. Ada juga self monitoring. Mereka membanggakan diri mereka sendiri yang tanpanya mereka tidak mendapatkan kegembiraan. Ada agen perubahan. Mereka mengubah status mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang tujuh ada pantang menyerah. Mereka tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita apa yang sudah mereka inginkan sejak lama dan sudah digadang-gadang untuk memperjuangkannya. Meski harus menghadapi perjuangan yang sulit dan tantangan yang sulit, bahkan bisa sangat beresiko. Perbedaan pemimpin karismatik dan pemimpin transformasional, beberapa orang kadang menyamakan pemimpin karismatik dengan pemimpin transformasional. Memang keduanya memiliki banyak kesamaan, tapi tidak ada cukup perbedaan yang mendasar atas keduanya. Di sisi persamaan, keduanya menekankan pada kuatnya peran pemimpin sebagai pusat perubahan. Pemimpin juga membangun visi dan misinya menggunakannya sebagai landasan untuk mempengaruhi dan menginspirasi pengikut mereka atau orang lain. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan tipe-tipe kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.